Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Wahyuni. Saya dari Prodi PGSD semester 4, NIM 85686409. Di sini saya akan mempresentasikan RPP saya untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro tugas 3B. RPP yang saya buat itu RPP Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema mengenal simbol dan makna sila-sila Pancasila di kelas 3 SD. A. Identitas modul ajar. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kelas 3, bab penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokok mengenal simbol dan makna sila-sila Pancasila. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Tahun pelajaran 2026-2027. B. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami makna Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Peserta didik dapat mengenal simbol-simbol sila Pancasila, menghafal bunyi sila-sila Pancasila secara runtun, serta menjelaskan makna yang terkandung dalam setiap sila dengan bahasa yang sederhana sesuai tingkat perkembangan peserta didik. C. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Mengenal dan menghafal. Peserta didik dapat mengidentifikasikan simbol-simbol Garuda Pancasila dan melafalkan bunyi-bunyi sila secara runtun. 2. Memahami makna. Peserta didik dapat menjelaskan arti atau makna dari setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menerapkan nilai. Peserta didik mampu mempraktikkan contoh perilaku nyata sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan rumah, seperti toleransi, gotong royong, dan musyawarah. D. Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kerjasama. E. Sarana dan prasarana. Media visual, gambar resmi Garuda Pancasila, poster simbol sila 1-5, dan kartu flashcard pasangan simbol-simbol sila. Alat praktik, puzzle perisai Pancasila dan kantong sila. Kotak sortir untuk mengelompokkan contoh perilaku sehari-hari dalam sila yang tepat. F. Model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran problem based learning, metode pembelajaran observasi, diskusi, dan tanya jawab. G. Materi pembelajaran. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, ideologi, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti batu sendi, alas, dasar, atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. 5 asas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, pada alinea keempat yang kita kenal sebagai 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, menjadi landasan hukum, sumber dari segala sumber hukum, dan mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, menjadi pedoman kompas dan penyaring atau filter bagi masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Pemersatu bangsa, menjadi wadah yang menyatukan beragam suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Simbol-simbol Pancasila dan maknanya. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol, bintang emas dengan latar belakang hitam. Makna, bintang melambangkan sebuah cahaya rohani dari Tuhan yang dipancarkan kepada setiap manusia. Latar belakang hitam melambangkan warna alam asli yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang sudah ada sebelum segalanya tercipta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol, rantai emas dengan latar belakang merah. Makna, rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat atau melambangkan laki-laki, dan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan antar manusia di Indonesia yang harus bersatu, saling membantu, dan saling
membutuhkan tanpa membeda-bedakan gender agar menjadi kuat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar tunggal yang menghunjam ke dalam tanah, melambangkan kekuatan dan kestabilan Indonesia sebagai tempat berteduh dan berlindung seluruh rakyat. Akar gantung yang banyak melambangkan latar belakang suku, budaya, ras, dan agama di Indonesia yang sangat beragam, namun tetap menyatu di bawah naungan satu negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol kepala banteng dengan latar belakang merah. Banteng dikenal sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan berkoloni. Hal ini melambangkan masyarakat Indonesia dalam mengambil keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, berkumpul bersama dan berdiskusi secara bijaksana untuk mencapai mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan pangan atau makanan pokok, dan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Keduanya merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sila ini menegaskan bahwa keadilan sosial berarti terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat secara merata tanpa ada kesenjangan. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan 10 menit. Guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Guru melakukan apersepsi dan dengan menunjukkan gambar Garuda dan bertanya, siapa yang pernah melihat lambang negara Indonesia? Apa bunyi sila pertama Pancasila? Guru menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai simbol dan makna-makna sila Pancasila. Guru memberikan motivasi agar peserta didik memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti, orientasi peserta didik pada masalah. Guru menunjukkan beberapa gambar perilaku sehari-hari seperti gotong royong, membersihkan kelas, berdoa bersama sebelum belajar, bermusyawarah memilih ketua kelas, dan membantu teman yang kesusahan. Peserta didik diminta mengamati gambar dan menebak sila-sila Pancasila yang sesuai. Mengorganisasikan peserta didik. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok mendapatkan puzzle perisai Garuda Pancasila. Membimbing diskusi kelompok. Peserta didik berdiskusi mencocokkan simbol sila, bunyi sila, dan contoh perilaku yang sesuai. Guru membimbing dan memberikan arahan selama diskusi berlangsung. Peserta didik menyusun puzzle Garuda Pancasila secara bersama-sama. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik. Menganalisis dan mengevaluasi. Guru bersama peserta didik menyimpulkan makna simbol-simbol sila Pancasila. Guru memberikan pertanyaan refleksi. Apa contoh sila ketiga di sekolah? Mengapa kita harus bermusyawarah? Penutup 10 menit. Guru bersama peserta didik menyiapkan materi pembelajaran. Guru memberikan motivasi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah maupun di sekolah. Guru memberikan tugas sederhana untuk menuliskan contoh perilaku sesuai sila Pancasila. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Penilaian. Penilaian sikap, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Penilaian pengetahuan. Bentuk penilaian, tes lisan dan tes tertulis. Penilaian keterampilan, menyusun puzzle Pancasila, keterampilan menyusun simbol, serta presentasi kelompok, kejelasan penyampaian, mencocokkan simbol dan sila, ketetapan jawaban. Kemudian guru memberikan tugas masing-masing satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, dari sila pertama dan sila kelima. Kemudian jika ada remedial, peserta didik yang belum memahami materi diberikan bimbingan khusus dengan menggunakan gambar simbol Pancasila dan latihan mencocokkan simbol dengan bunyi sila secara berulang. Kesimpulan materi. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Setiap sila memiliki simbol dan makna yang berbeda, namun saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami makna sila-sila Pancasila,
Peserta didik diharapkan dapat menjadi pribadi yang baik, saling menghormati suku, suka bekerja sama, dan mencintai bangsa Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.